insya Allah tolong untuk menghormati beliau. Beliau juga open kamera. Teman-teman yang nggak open kamera boleh leave aja. Silahkan. Kalau yang nggak mau open kamera silahkan leave aja. Saya tidak marah, nggak apa-apa. Bukan berarti saya marah, enggak. Tapi saya ingin memberikan penghormatan kepada Mas Muam, Kang Muam yang sudah bela-belain mengorbankan, bukan mengorbankan ya, berbagi dengan kita ya, nggak ada yang dikorbankan. Semuanya untuk kebaikan kita semua. Insya Allah ada hikmahnya kalau kita bisa meraup hikmah. Terima kasih ya Agil nih, Mas Muam nih, kita punya Agil nih. Agil nih baru semester 4 S1 tapi dia udah pengen S2. Maksudnya sudah menyiapkan Wah, Masya Allah, S2. hebat. Jadi nanti Mas Muam mungkin beli perhatian khusus lah untuk orang-orang yang spesial, yang dia sudah sangat visioner gitu dari awal ya. Masya Jadi Allah. ditanya terus aja nggak apa-apa, biar karena dia sama-sama otak kiri nih kayaknya. Biar agak berani berpendapat ya. Ini teman-teman semua dari mana aja? Maksudnya dari, berarti udah ada yang lulus S1 ya kebanyakan? Ya, kebanyakan sih udah lulus S1, makanya Agil nih spesial, Esa bilang. Kemarin tapi murid Esa termuda sih SMA sih ada yang Oh, belajar ada. TOEFL itu. Dia buat daftar ke universitas, kan butuh 450 ya biasanya kalau Hmm. unit gitu ya. Ada yang mensyaratkan itu gitu. Ya, oke, ini udah 16.10, cukup pembukaan dari Teteh, pengantar dari Teteh sudah cukup. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kang Muam dengan berbahagia. Silahkan Kang. Oke, terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kang. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Muam teman-teman. Jadi saya mau share dulu ya. Oke, perkenalan dulu nih teman-teman. Saya Muam, saya Muammar, biasanya dipanggil Muam gitu ya. Mungkin sejak SMA, padahal saya sebenarnya kalau di rumah panggilnya Amar. Jadi ya kesini jadi Muam. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin jadi nama nama ininya lah, nama panggung jadinya. Jadi yang pertama saya mau terima kasih juga sama TSA udah mengundang saya di forum yang luar biasa ini, calon orang-orang luar biasa ya, ini masa depan Indonesia nih. Kita juga sama-sama ini ya, sama-sama kalau teman-teman mungkin apa bakal apa calon calon mahasiswa S2 gitu kan. Kalau saya masih bakal calon nih. Nah, jadi insya Allah saya juga salah satu yang apa ya, saya juga akan daftar CS2. Jadi sama-sama belajar aja gitu ya. Oke, tanpa ini ya tanpa berlama-lama saya langsung aja teman-teman. Ini saya diminta sama TSA juga sedikit apa ya, maksudnya penyesuaian. Jadi TBS itu apa? Setahu saya TBS ini adalah salah satu materi yang diujikan. Kalau zaman-zaman saya SMA itu istilahnya TBS, namanya tes bakat skolastik ya. Uh, kalau kalau apa di luar tuh namanya apa, SAT ya, skolastik apa, SAT lah pokoknya. Nah kalau di luar Betul betul SAT. SAT. Kalau di luar SAT kan, kalau di Indo itu diubah jadi tes bakat skolastik. Sebenarnya ini udah muncul sekitar 2000, zaman saya 2009 juga udah ada ini. Jadi salah satu yang ITB itu kalau nggak salah pakai istilah TBS. Nah, cuman TBS ini itu jadi eh, namanya TBS ini itu kayak apa ya, mutasi gitu ya, perubahan namanya banyak. Jadi sama apa ya, di bawah apa ya, dinas pendidikan ya, jadi dia merubah-rubah istilah TBS ini. Ada mungkin teman-teman pernah dengar istilah TPA, tes potensi akademik. Terus beberapa tes yang dilakukan di psikotes juga sebenarnya mirip-mirip sih TBS gitu, sama tes yang masuk kayak Akpol, Akmil gitu ya, apa kedinasan itu juga sebenarnya menggunakan tes bakat skolastik ya, sebenarnya prinsipnya SAT gitu. Jadi memang di Indo ini pengen niru itu, sampai sekarang pun kiblatnya ke SAT. Jadi kalau saya lihat perubahan-perubahannya itu lebih ke SAT. Nah, TBS itu terdiri dari 3 ya teman-teman ya. Jadi SAT itu TSA tahu SAT, pokoknya SAT itu skolastik sama lah. Iya, Jadi itu tes kayak skolastik apa tes gitu, SAT itu bahasa Inggris, itu untuk bahasa melamar Inggris. ke universitas luar negeri, Betul. tapi di dalamnya ada matematikanya, ada TOEFL-nya. Gitu. Cuman pakainya, cuman bahasa ininya bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya melamar ke Singapura,
mau ngelamar ke Australia gitu ya, buat daftar ke universitas dapat LOE, supaya dapat LOE unconditional, salah satunya ada yang menyelenggarakan SAT. Nah, Pokoknya Teteh juga nggak tahu ini kepanjangannya apa. saya googling nih, SAT itu Scholastic Aptitude Test. Ya, tes bakat skolastik aja diartiinnya, kurang lebih sama. Ya, Scholastic Aptitude Test gitu. Jadi sama lah. Jadi poinnya itu kalau yang di Indonesia ini ada 3 garis besar ya. Yang pertama adalah verbal, walaupun mungkin kalau di luar negeri kayaknya nggak terlalu ke sini sih. Kayaknya lebih ke apa ya? Lebih ke kayak logik sih. Kayaknya saya belum pernah nemu kalau di luar negeri yang SAT. Itu saya juga kan nyari-nyari juga nih. Nyari-nyari juga soal yang kayak di Turki, kayak yang di luar-luar. Itu mungkin yang bakal samanya itu adalah di bagian ini, kuantitatif. Jadi nanti saya akan fokus di sini ya, kuantitatif, tapi nanti mungkin juga akan ada pengenalan di subtes yang verbal. Jadi apa aja sih yang ditesin di verbal itu? Nah, cuman saya di sini nggak akan bisa apa ya menitik beratkan di sini. Jadi saya akan lebih menitik beratkannya di subtes kuantitatif. Kenapa? Karena di sini itu mengukur kemampuan matematis sederhana. Jadi artinya di sini ada kemampuan matematis. Jadi kalau matematis itu ada basicnya gitu. Jadi konsep matematika dengan menggunakan logika angka dan seterusnya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya deretan ya. Bentuknya apa? Aritmetik. Bentuknya apa? Aljabar. Dan ini kan umum ya. Aljabar tuh kayak gimana? Ini tuh termasuk fungsi, teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, fungsi, terus apa lagi ya? Fungsi sampai trigonometri yang paling easy sampai yang paling jijik bahasa saya. Yang paling easy sampai yang paling jijik. Jadi yang paling gampang sampai yang paling susah. Nah, di sini tuh ada namanya trigono ya. Cuman kan setiap apa ya, setiap lembaga menguji tes bakat skolastik penyesuaian. Jadi menyesuaikan sampai batasan mana yang diinginkan gitu. Jadi pasti kalau saya lihat sih antara bisa jadi antara lembaga satu sama lembaga lainnya tingkatnya beda tapi secara umumnya sama gitu. Terus geometri itu kayak apa teman-teman? Kayak ini, kayak kalau zaman SD itu kayak sudut, itu termasuk geometri, mencari sudut. Jadi kalau sudut itu sifatnya kayak gimana sih kalau segitiga ya? Kalau di sininya siku-siku, di sininya 60 derajat, berapa nih di sininya? Nah, itu adalah salah satu contoh geometri. Atau mencari luas, atau mencari volume, kayak soal SNBT kemarin. Jadi saya kemungkinan bakal mix ya, bakal combine dengan dengan soal-soal SNBT. Kenapa? Karena saya lihat memang beberapa apa ya tes itu mirip-mirip kayak waktu itu saya tes CPNS juga sama TIU. Jadi si kerangka cara apa ya cara pembuat apa ya cara soal itu bertanya itu mirip seperti tes masuk perguruan tinggi, cuman tingkatannya itu yang berbeda. Jadi kalau kalau tes CPNS itu menurut saya lebih mudah gitu. Jadi levelnya di 2 gitu. Kalau perguruan tinggi mungkin bisa di 8. Nah, makanya TBS di sini untuk tes PDP juga itu penyesuaiannya adalah dengan kebutuhan mungkin kampusnya atau apanya ya, saya nggak tahu juga. Tapi secara umum sama. Cuman tingkatannya biasanya berbeda-beda gitu. Nah, terus ini ada subtes penalaran. Ini penalaran itu bisa dalam bentuk ini ya, bentuk apa? Logik. Jadi dianya ada wacana biasanya. Kalau saya nyebutnya apa ini ya? Illustrate gitu atau logic diagram. Jadi ntar dia ada diagram. Jadi kayak apa ya? Kayak belajar logik aja gitu, menganalisis. Kalau wacana itu kayak ilustrasi. Jadi kalau misal nih ada Wahyu, ada Budi sama Joko. Wahyu lebih pintar dari Budi, Budi lebih pintar dari Joko, Joko tidak pintar. Nah, siapakah yang paling pintar? Nah, nanti kurang lebih yang kayak gitu tuh. Jadi logik gitu. Jadi kita tuh menganalisis. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pengenalan dulu TBS itu kayak apa. Bagi teman-teman yang belum kebayang TBS kayak gimana, ya gitulah kurang lebih. Kalau teman-teman yang udah pernah ikutan atau pernah nyoba-nyoba atau pernah try out ya atau apa ya mungkin lebih tahu ya. Kurang lebih secara garis besar seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang, saya udah share saya udah share ke THS saya soalnya ya. Jadi atau saya share di sini lagi aja ya. Aduh, punten saya belum buka WA.
Oh Udah gitu. share di situ ya. Oh Kalau gitu. nggak berkenan nggak? Saya share di sini aja kali ya Oh iya, maaf ya. soalnya. Soalnya HP-nya dipegang anak. Oh Ini gitu. kita Oke. komputernya fokus di Zoom aja. Saya kirim soal ya. Jadi targetnya sebenarnya kayaknya 20 soal tapi kayaknya nggak cukup tapi nggak apa-apa sih. Jadi saya tuh biasanya menyesuaikan dengan waktu kita 9 kita mungkin sejam ke depan gitu ya. Jadi saya nggak akan cepat-cepat ya teman-teman. Saya akan santai dulu aja ngajarnya. Yang penting dapat ilmu yang apa yang disampaikannya nyampe gitu. Silahkan bisa di-download dulu soalnya udah. Nah, nanti saya akan tampilin kok. Jadi kalau misalnya yang kesulitan untuk download bisa disimak aja ya. Oke, itu udah saya share udah nyampe ya. Udah ada. Oke, nah jadi Baik, Kang. secara garis besar tadi udah saya sampaikan. Nah, saya akan fokus di yang namanya kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif lah ya kalau bahasa sekarangnya pengetahuan kuantitatif. Jadi intinya adalah pengetahuan kuantitatif itu pengetahuan dengan apa ya? Hitung-hitungan lah bahasa simpelnya begitu ya. Pokoknya ada angka dihitung. Nah, jadi tentang permatematikaan gitu. Nah, jadi itu saya udah bikin. Sebenarnya saya bikin per bab ya, biar apa? Biar teman-teman kalau ngerjain soal itu kalau saya ini ya, kalau saya pengalaman saya biasanya kalau saya ngajar misal ngajarin soal A, kadang kalau diganti soal atau soalnya berubah, ya suka ada yang bingung gitu ya. Jadi kalau soalnya itu ya oke bisa misal, tapi kalau tak ubah gitu, itu biasanya suka ada kesulitan. Oh ya, oke, siap. Saya langsung ini aja ya. Ini mohon maaf, saya nggak ini baca chat ya, jadi kita fokus ke ini aja dulu. Pengetahuan kuantitatif. Jadi kita langsung aja ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini tentang apa? Tentang yang namanya persamaan linier, teman-teman. Jadi yang namanya persamaan linier itu ada yang namanya variabel. Apa sih variabel? Ya variabel itu biasanya dinyatakan oleh huruf, tapi nggak harus huruf, teman-teman. Bisa juga apa ya? Misal kotak juga dia disebut variabel. Itu namanya variabel, tahu ya. Jadi X, Y itu namanya variabel. Nah, variabel ini dia akan bisa dijumlahkan sesamanya. Jadi contoh ya. Jadi contoh, kalau saya punya 2X ditambah 3X jadinya berapa? Jadinya 5X. Kenapa? Karena variabel atau jenisnya sama. Bisa ya? Kalau 2X tambah 3X berapa? 5X ya. Nah, apakah variabel cuma X aja? Enggak. Kalau 2Y tambah 3Y berapa? 5Y. Oke, 5Y. Kalau ada 2 kotak tambah 3 kotak berapa? 5 kotak. Oke, 5 kotak. Kalau 12 tambah 13 berapa? 25. Awas hati-hati. 12 tambah 13. Nah, ini bisa jadi 15, bisa jadi 25 ya. Jadi tergantung objeknya. Kalau belasnya variabel, bisa jadi 15 ya. Jadi kalau ditanyanya 12 tambah 13, nah ini jadinya berapa? 25 gitu ya. Kalau nanyanya sama orang-orang IT biasanya suka bermacam-macam, 12 tambah 13 bisa berapapun. Nah, poinnya adalah yang namanya variabel yang dia bentuknya sama itu bisa dijumlah. Kalau saya punya 2X tambah 3Y berapa ya, teman-teman? 2X tambah 3Y. Nah, ini nggak bisa dijumlah karena variabelnya berbeda. Oke ya, bisa ya, paham ya? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini soal nomor 1, ada berapa variabelnya? Ada 3. Nah, tapi sebenarnya di sini itu 3, di sini itu dia tuh sebenarnya cuma 2 variabel sebenarnya. Karena yang 2 lagi itu menggabung menjadi 1. Tapi poinnya gini deh, kan ada soal 3 variabel. Berapakah nilai X yang memenuhi? Yang teman-teman cari itu apa? X. Berarti kalau teman-teman nyari X, berarti harus ada yang hilang dong. Siapa yang hilang? Y sama Z. Nah, Y sama Z ini hilang bisa dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah cara eliminasi atau substitusi. Saya punya soal sederhana. Saya punya 2X ditambah 3Y, misal sama dengan 7 misal gitu ya. Saya punya X misal ditambah 2Y gitu ya.
sama dengan 4. Gimana sih cara nentuinnya? Pasti teman-teman sebagian besar udah tahu ya. Metodenya adalah bisa dengan cara eliminasi atau dengan cara substitusi. Gimana caranya? Tinggal dikaliin aja teman-teman biar angkanya jadi sama. Di sini 2, di sini 1. Tinggal tuker. Berarti di sininya dikali berapa? Dikali 1, yang ininya dikali 2. Nah, kalau saya kali 1 yang atas akan tetap. Jadinya berapa? 2x ditambah 3y sama dengan 7. Kalau dikali 2 jadi apa? 2x tambah 4y sama dengan 8. Kalau saya eliminasi, maka nanti bagian y-nya hilang, betul? Kenapa hilang? Karena sama. Oke, hilang. Coret-coret. Selisihinlah 3 sama 4 jadi berapa? Min y ya, sama dengan min 1. Wah, dapat dong y-nya 1. Kalau teman-teman dapat y, maka x-nya bisa dapat teman-teman. Gimana caranya? Substitusi ke salah satu. Jadi kalau saya substitusiin jadinya x ditambah 2 kali 1 sama dengan 4. Jadinya x tambah 2 sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? 2. Nah, ketika x-nya 2, y-nya 1, teman-teman bisa nyari apapun itu. Termasuk di soal nomor 1. Ya, termasuk di soal nomor 1 ini. Ini saya hapus ya. Nanti teman-teman kalau ada yang bingung bisa ngulang nanti. Mungkin direkam nih kan sama TSA ya. Nah, jadi nomor 1 ini gimana caranya? Kita tulis aja dulu. Berarti di sini X dikurang berapa? Atau mau langsung boleh deh. Yang kita cari apa? X. Yang pengen dicari X. Berarti yang harus dieliminasi siapa? Y sama Z. Ya, lihat aja salah satu. Z-nya aja dulu. Ini 6, ini 9. Kira-kira dikali berapa nih teman-teman? Menurut teman-teman dikali berapa? Supaya Kali 3. sama. Oke, Kali 3 jadi kali caranya 1. gimana? Kalau teman-teman nggak pengen ribet, ini sebenarnya kalinya tinggal ditukar. Kayak tadi saya. Ini 6, ini 9. Ah, udah. Atau ini 2, ini 3 gitu ya. Ah, udah aja lah. Ditukar aja. Ini kali 3. Ini dikali berapa? Nah, 2. Boleh nggak ya? Ini 2, ini 3. 2-nya ke bawah. Gitu ya. 3-nya ke atas. Atau boleh nggak gini? 6-nya ke bawah, 9-nya ke atas. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Gitu juga boleh. Sip ya, tapi pilihlah yang kecil. Jadi kalau ada yang kecil, buat apa yang gede gitu ya. Nah, di sini jadinya adalah kali 3 kali 2. Nah, kalau saya kali 3, apa yang terjadi? Jadinya adalah 3x dikurang berapa nih? Kaliin 3. Negatif 6y kaliin 3 yuk. Jadinya berapa? 18z kaliin 3. Jadinya berapa? Negatif 3. Kalau yang bawah dikali 2, jadinya apa? 2x min 6y ditambah 18z sama dengan negatif 14. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kurangin kan ya. Kita eliminasi. Namanya juga eliminasi. Harus ada yang hilang. Kalau 3x dikurang 2x jadinya apa? X yang tadi kan 3 ayam dikurangi 2 ayam. Wah, tinggal berapa ayamnya? Tinggal 1 gitu ya. Nah, sekarang kalau min 6y dikurang min 6y. Min 6y dikurang min 6y jadi berapa? Habis ya. Habis, sikat gitu ya. Gitu ya. 18Z dikurang 18Z. Coret-coret gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah X sama dengan 3 dikurangi berapa? Min 3 dikurangi min 14. Jadi kalau minus ketemu minus itu jadinya positif ya. Jadinya berapa nih X-nya? Berarti kesimpulannya X-nya sama dengan 11 ya. Oke. Izin Kak. Ada yang keliru ya? Harusnya 4 ya, sorry. Ya, 4. Terima kasih. Makanya harusnya di sininya 4 ya. Oke. Di sininya 4 ya. Jadi 2 kali 2 harusnya 4, di sininya negatif. Berarti kesimpulannya X-nya sama dengan negatif 11 ya, karena ini dikali negatif gitu. Makanya jawabannya yang A gitu. Nggak bisa ya. Jadi ini itu 3 variabel, tapi sebenarnya 2 variabel. Kenapa? Karena ini itu si Y sama Z-nya itu sepaket. Jadi kelipatannya sama. Jadi kelipatannya sama. Ya. Bisa ya? Oke, siap. Terima kasih, Citra. Itu soal nomor 1, teman-teman. Kira-kira ada yang ditanyain nggak, teman-teman, soal nomor 1? Bisa ya? Nge-review sistem persamaan linear. Oke. Kalau nomor 1 udah bisa, nah saya pengen nanya nih kira-kira kalau ada soal nomor 2 dengan cara yang sama, itu gimana ya caranya? Nih, kalau kita lihat nomor 2, pertanyaannya ada berapa variabel? 3 ya? Betul nggak? Betul 3 variabel? 4. Betul ya? Ada berapa variabel, Alda? 4.
Oh, 4 betul. Berarti fokus ya. Berarti ada 4. Ada apa aja? Ada A, ada B, ada C, ada D, ada apa lagi? Udah ada D. Berarti ada 4 variabel. Aduh, ada 4 variabel. Nah, tapi 4 variabel diketahuinya 3 variabel. Jadi gini teman-teman, kalau dianya ada 2 variabel, itu minimal itu harus ada 2 persamaan, teman-teman. Nah, kayak tadi yang di atas kan 3 variabel ya. Kalau 3 variabel itu harus ada 3 persamaan. Nah, yang di atasnya ada berapa? Cuman 2 kan? Nah, tapi di sini variabelnya 3. Nah, sebenarnya bukan 3, tapi 2. Sama kayak ini juga. Ini ada berapa variabel? Ada 4 variabel. Namanya 4 variabel, harus ada 4 persamaan. Di sini cuman berapa? 3. Tapi ini soalnya soal gimikan, teman-teman. Kenapa soal gimikan? Karena gini loh. Dia memang sudah settingan. Pertanyaannya nyari apa? Nyari D sama nyari A. Oke, fokusnya yang ada D sama yang ada A. Yang mana yang ada D? Ini. Yang mana yang ada A? Yang ini. Ya enggak? Enggak ada lagi kan? Ya udah, ini D, ini A. Boleh nggak saya langsung kurangin? Boleh dong. Ya enggak? Boleh nggak saya langsung kurangin? Boleh. Jadi nanti B ditambah C ditambah D sama dengan 150. Terus di sini apa? A ditambah B ditambah C sama dengan 100. Nah, ini kalau saya kurangin jadinya apa? Kalau saya kurangin, nanti ada sesuatu yang hilang. Apa tuh? B-nya sama B hilang, ya nggak? C-nya sama C hilang. Berarti kesimpulannya D sama A. Berarti kesimpulannya adalah D dikurangi A. Sama dengan 150 kurang 100. Jadinya berapa? 50. Beres dong. Ya, jadi jawabannya yang C. Jadi poinnya adalah kalau ngerjain soal apa yang ditanya itu fokusnya. Yang ditanya apa? D min A. D. Ya udah, cari aja yang ada D mana. Yang D itu kan ada di atas, ada di bawah ya. Nah, sebenarnya bisa aja kita pakai yang bawah. Nah, terus yang A itu satu-satunya ada di persamaan yang pertama. Maka nanti kita bisa eliminasi. Kenapa? Karena di sini ada variabel yang sama, yaitu adalah B dan C. Jadi bisa langsung dieliminasi gitu. Jadi cukup mudah ya, sama kayak soal nomor 1. Fokusnya apa? Dicari, beresin deh eksekusi. Ada pertanyaan dulu? Oke, Mangga, berarti yang Kang Ikhwan. Nomor apa? berarti yang variabel ketiga nggak boleh dipakai. Ya, nggak perlu. Jadi nggak perlu dipakai juga nggak Ya, masalah ya. Nggak perlu masalah. Nah, kalau ada kemungkinan nggak variabel ketiga itu dipakai? Mungkin aja, tapi uh, itu panjang kasusnya. Walaupun sebenarnya bisa aja sih ada cara cepat. Jadi beberapa cara cepat itu teman-teman. Jadi saya sebenarnya praktisi konsep, saya pernah cerita sama TSA ya. Jadi saya itu ngajar, saya itu praktisi konsep. Jadi menurut saya, kenapa orang-orang bisa ngerjain sesuatu dengan cepat? Kenapa? Karena dia sering ngerjain, dia sering latihan. Bukan karena rumus cepat. Jadi analoginya gini teman-teman. Kalau saya ya, ini mah bagi saya nih, saya selalu punya pandangan yang berbeda aja untuk hal ini. Jadi ini itu adalah rumah A, ini itu adalah tujuan B. Yang namanya rumus cepat ini tuh gini. Tapi dia tuh ada jembatan di sini tuh yang perlu dibuat. Jadi ini tuh kosong. Jadi kita perlu bikin jembatan. Nah, ini idenya itu adalah ini jembatan. Nah, terus ada satu jalan lagi. Jalannya itu gini. Atau jalannya gini nih, ke sini, ke sini. Nah, gitu. Ini namanya konsep namanya. Jadi kalau teman-teman megang konsep, ini akan memudahkan teman-teman untuk bikin jembatan di sini. Akan memudahkan teman-teman bikin jembatan di sini. Konsep ini itu akan memudahkan teman-teman bikin jembatan. Jadi kenapa orang ada yang ngerjainnya cepat? Karena yang pertama, dia paham konsepnya. Yang kedua, dia ngerti cara singkatnya. Nah, kebanyakan kalau yang saya ini ya lihat ya, orang itu mengerjakan cara cepatnya dulu, tapi nggak ngerti konsep. Sehingga ketika soalnya diganti, dia bingung karena nggak ngerti konsep. Jadi cara cepat itu hanya berlaku untuk satu kondisi. Gitu. Makanya pahami dulu konsep, cari cara cepatnya. Gitu. Ya itu sedikit ini sih, sedikit pesan. Jadi kayaknya kalau di kelas gitu, saya kasih rumus cepatnya. Tapi kalau apa kondisi-kondisi tertentu itu
nggak bisa dipakai. Atau misal saya punya soal kayak gini ya, contoh biar ada pandangan lain. Ya, biar ada pandangan lain. Misal saya punya soal kayak gini teman-teman. Nih, saya share ya, saya share soal lain. Saya punya soal kayak gini. Wah, ini ada berapa variabel nih teman-teman? Ada berapa variabel? 3. Oke, gimana cara ngerjainnya 3 variabel? Yang dicari apa? Yang dicari X, Y, Z. Wah, semuanya dicari. Berarti semuanya harus bisa didapat. Wah, kalau kayak gini, berarti kita harus eliminasi satu-satu. Caranya gimana? Ya, misal, saya pengen eliminasi bagian ini sama yang ini. Caranya gimana sih? Gini, 3X ditambah 5Y sama dengan 42. Ini supaya Z-nya sama dengan yang ini, berarti harus dikali berapa? Harus dikali berapa? Kali 5. Oke, dikali 5, betul. Berarti ini semuanya saya kali 5. Kalau saya kali 5, apa yang terjadi? 10X ditambah 5Y, betul? Sama dengan berapa ya 16 kali 5? 80 ya. Wah, ngitungnya juga lumayan nih. Nah, ini Z kalau bukan saya... sih, Kak? Oh iya, Z. Oke. Berarti... Oh, itu Z ya? Berarti nggak bisa dong ya? Yang dikali Berarti, 3 betul. buat Berarti kedua X-nya. harusnya 3 sama 2 ya. Nah, saya ralat ya. Berarti saya tulis ulang gini. 3X ditambah 5Y sama dengan 42. Betul banget. 2X tambah Z sama dengan 16 nih. Nah, berarti cari yang sama yang bisa 2Y, Kak. dieliminasi itu. 2Y. Berarti nggak bisa ya. Harus yang ini. Yang dieliminasinya. Jadi ini tuh Y, ini tuh Z. Jadi ini nggak akan bisa dieliminasi. Jadi yang bisa dieliminasi harus yang sama. Oke? Sip. Nah, berarti ini kita harus kali berapa? Kali 2, kali 3. Ini konsep namanya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, yang cepat aja nulisnya kaliin 6X gitu ya. Ditambah berapa? 10Y sama dengan 84. Kaliin 3, berarti jadi 6X ditambah 3Z sama dengan 48. Kalau teman-teman udah biasa, ini ngitungnya pasti lebih cepat. Set, hilang. Jadinya berapa? 10Y kurang 3Z? Nggak sama, berarti tulis aja 10Y kurang 3Z. Jadi berapa nih kalau dikurang? 36, betul? Betul ya? 36. Nah, sekarang saya punya persamaan yang ini, saya tulis ulang. 10Y dikurang 3Z sama dengan 36. Persamaan yang ketiga apa nih? 2Y ditambah 3Z sama dengan 36. Kira-kira bisa langsung dieliminasi nggak ya? Bisa ya. Kenapa? Karena di sini min 3, di sini 3. Wah, dijumlahin nih. Kalau saya jumlahin, apa yang terjadi? 8Y sama dengan 12 ya? 12Y karena dijumlahkan. Ini hilang. Ini kalau dijumlah jadi 12Y sama dengan 72, betul? Berarti Y-nya sama dengan berapa? 6. Oke ya. Nah, Y-nya 6. Bisa dapat Z nggak? Bisa. Masukin ke sini. Bisa tuh masukin ke sini. Jadinya gimana? Oke, tak masukin. Berarti jadinya adalah 10Y. Ya, langsung aja dikaliin lah ya. Dikurang 3Z sama dengan 36. Berarti minus 3Z-nya berapa? 36 dikurangi 60. Berapa tuh? Wah, ngitungnya juga lumayan ya. Agak ribet. Berapa nih? Min 24. Berarti Z-nya sama dengan 8. Benar nggak? Ada yang keliru ya? Kak, kalau pakai yang 2Y tambah 3Z aja bisa nggak? 2Y tambah 3Z. Oh, boleh, boleh. Lebih kecil ya? Sama aja sih, Kak, hasilnya Sama tetap aja. 8. Iya, memang sama aja. Boleh, boleh. Mau pakai yang ini, boleh. Mau pakai ini. Pokoknya ada Z-nya lah. Boleh. Sampai sini oke ya? Tadi ada pertanyaan teman-teman, bagus nih. Kenapa ditambah kamu, Am? Jadi gini teman-teman, balik ke sini ya. Kalau saya punya X ditambah 2Y sama dengan 3. Saya punya 2X ditambah Y, misal misal saya punya apa ya di sini ya? Saya punya X ditambah Y misal sama dengan 2, misal gitu ya. Nah, ini X. Jadi ini dia sama-sama positif, maka dia dikurang. Biar hilang itu sama-sama positif, dia dikurang. Tapi kalau saya punya kayak gini, X ditambah 3Y sama dengan 10. X min 3Y misal gitu ya, sama dengan 5. Misal gini, misal ya. Nah, ini kita pengen ngilangin Y nih, pengen ngilangin Y. Dia ditambah. Kenapa ditambah? Karena satunya positif, satunya negatif. Gitu.
Jadi kalau satunya positif sama satunya negatif, dia hilang kalau ditambah. Nah, kalau dia di ini tadi dia apa? Sama-sama positif, dia dikurang. Kalau sama-sama negatif gimana? Dikurang juga. Jadi contohnya misal 4x dikurang 3y sama dengan 10, 5x kurang 3y sama dengan 15. Ini sama-sama dikurang atau ditambah? Dikurang apa ditambah? Dikurang. Dikurang. Kenapa? Karena dia sama-sama negatif. Kalau ini sama-sama positif, dia dikurang. Kalau dianya selang-seling, dianya ditambah. Gitu ya. Tadi ada pertanyaan. Terjawab ya. Nah, jadi kenapa sih ini tadi pertanyaannya ini ditambah? Kenapa ditambah? Ya, karena satunya positif, satunya negatif. Oke ya, setuju ya? Oke, nah nanti dapat Y-nya sama dengan 6, Z-nya sama dengan 8. X-nya gimana? Wah, X-nya harus dimasukin kemana nih? Misal boleh nggak dimasukin ke yang sini nih? Boleh ya? Jadinya 2X ditambah Z. Z-nya berapa? 8 sama dengan 16. Nanti dapat tuh X-nya. X-nya berapa kira-kira? 2X sama dengan 8, X-nya sama dengan 4. Nah, dapat nih X-nya 4. Pertanyaannya apa? Pertanyaan akhirnya itu apa sih? 5X tambah 3Y minus 2Z. 5X tambah 3Y minus 2Z. Berapa nih? 5 kali 4 ditambah 3 kali 6 dikurang 2 kali Z-nya tadi berapa deh? Ingat nggak? Tuh 8. Beres deh. Jadinya adalah 20 ditambah 18 dikurang 16. Jadi jawabannya berapa? 22. Jadi ada nggak 22? Ada 22. Gitu teman-teman. Oke. Mangga, mangga. Oh enggak, kalau dikurang nggak bisa ya. Harus ditambah tadi yang tadi, karena tandanya berbeda. Jadi supaya dapat solusinya harus ditambah. Ini nggak boleh ditambah atau dikurang seenaknya, itu nggak boleh. Harus disesuaikan. Nah, ini adalah cara manualnya teman-teman ya. Jadi cara manualnya cukup panjang ya, tapi ini konsep memang begini yang diinginkan. Kalau ada soal kayak gini, ini memang gini caranya yang diinginkan. Cuman kan beberapa jadinya adalah 5. Oke, mohon maaf teman-teman. Kayaknya saya keluar ya. Jaringannya tidak stabil. Tadi sampai sini? Ada tulisan saya sampai sini? Ada. Oke. Ada Kak. Oke. Sampai sini ya terakhir ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Nah, jadi ada nggak cara singkat? Ada, tapi nggak bisa dipelajari. Cuma bisa dipakai untuk kasus soal ini. Caranya gimana? Jumlahin aja. Jadi kalau saya jumlahin jadi 5X ditambah 5Y ditambah Z. Sama dengan berapa nih kalau dijumlah? 58. Nah, terus saya kurangin deh. Jadinya apa? 2Y ditambah 3Z sama dengan 36. Boleh nggak saya kurangin? Ya boleh-boleh aja sih ya. Cuman kan buat kenapa harus tambah, kenapa harus kurang? Masalahnya itu. Nah, ini kalau saya kurangin tetap 5X. Ini kalau dikurang jadi apa? Plus 3Y, betul? Kalau ini dikurang jadi berapa nih? 1 dikurang 3? Minus 2Z. Oke. Minus 2Z, benar banget. Jadi ini kalau dikurangin jadi berapa? 22. 24. Oke, 22 ya. Ya udah jawabannya kan sama. Sama kan? Tapi poinnya adalah kenapa harus begini caranya? Nah, ini yang nggak bisa dipelajari. Jadi dia rumusnya hanya berlaku untuk satu kasus tertentu. Jadi nggak selalu ini ya, saya kasih tahu ya. Jadi nggak selalu untuk semua soal. Begitu. Oke? Sip? Oke, saya lanjutin ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi tetap si konsepnya teman-teman harus tahu yang cara yang tadi.
Kalau seandainya ada soal 3 variabel, eliminasi 2-2. X sama Y, Y sama Z gitu. Ya makanya, karena kenapa orang itu bisa tahu rumus singkat? Dia nggak mungkin hari H, dia udah pelajari dari beberapa hari. Jadi nyantai dulu gitu ya. Jadi guru tuh gitu teman-teman. Jadi ini saya ibaratnya kayak kalau bongkar sulap ada pesulap merah gitu ya. Nah, ini saya pesulap matematik. Jadi saya bongkar-bongkar. Jadi banyak tuh. Jadi kalau ngerjain soal matematika itu sebenarnya rumus singkatnya yang berlaku untuk tertentu. Kenapa orang bisa tahu? Ya karena dia udah butuh waktu untuk ngerjainnya. Begitu. Sip ya? Oke, bisa lah ya. Kayak gini. Jadi di matematika tuh banyak hal-hal yang kan kadang untuk apa konten-konten kayak gitu. Misal kayak gini nih. 3 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Berapa nih? Teman-teman berapa? Menurut teman-teman hasilnya berapa? 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Kali 3 berapa? 7. 27. Oke. 7 pangkat 3 berapa teman-teman? 49 ya, pangkat 2. Kalau 49 kali 7 berapa? 36. Berapa nih? 334 ya? 28 tambah 6, 34 ya? 343 ya? Kalau 1 pangkat 3 berapa teman-teman? 1 gitu ya. Oke. Ini kalau saya jumlah jadi berapa teman-teman? 11 bawah 1. 7 berarti? Kan nambah 1 tadi. Ya, 7. 37. 1. Nah ini udah ada di awal, dikasih tahu jawabannya. 371. Tapi apakah semua kayak gini? Enggak teman-teman. Itu maksudnya kalau di matematika banyak banget yang gini-gini. Ya. Oke ya. Jadi saya tadi memberikan sedikit advice kalau belajar matematik itu poinnya adalah harus paham. Oke ya. Kita lanjut nomor 3 teman-teman. Sebuah tangki berisi penuh apa nih? Sebuah tangki berisi maksudnya itu saya salah nih. Sebuah tangki berisi penuh air bersih gitu ya. Oke, gitu maksudnya. Sebuah tangki berisi penuh air bersih memiliki berat 280 kilo, teman-teman. Nah, setelah volume air itu dikeluarkan, maka berat tangki tersebut jadi 160 kilo. Berat tangki tersebut dalam keadaan kosong berapa? Jadi ini ceritanya tangki nih, teman-teman. Ada tangki isinya air. Jadi ini tangki kosong, tapi diisi air. Berarti ada berapa objek di sini? Ada 2 objek. Yang pertama apa? Ini adalah tangki. Nah, ini bisa kita misalin. Tangki itu adalah X, dan ada yang namanya air, teman-teman. Air itu sama dengan apa? Sama dengan Y. Jadi, kalau saya bikin persamaan, ada X ditambah Y sama dengan berapa? 280 kilo. Nih, sebuah tangki berisi penuh, beratnya 280. Berarti tangki sama air, kalau ditimbang, 280 kilo. Nah, tapi keadaan lain menyebabkan setengah volume air itu dikeluarin. Kalau volume air dikeluarin setengahnya, sisanya berapa? Setengahnya ya, ngerti ya? Jadi, oke, ngerti ya? Kalau setengah volume air dikeluarkan, sisanya jadi berapa? Setengahnya. Jadi kurang lebih kalau saya tulis jadi ginilah teman-teman. Gitu, sama dengan 160. Sampai sini paham? Jadi kalau bahasanya gini, 1/4 volume itu dikeluarkan. Berarti kalau 1/4 volume air berarti apa? Dikurangi kan gini. 1/4 volume air dikeluarkan. Berarti dia dikurangi 1/4. Sampai sini paham ya? Oke. Nah kalau ini dia setengahnya dikeluarkan. Berarti dikurangi setengah. Jadi berapa dong? Jadi setengah ya. Jadi poinnya adalah ketika saya punya X ditambah setengah Y sama dengan 160. Kita pengen nyari apa sih? Pengen nyari X. Berarti yang X. harus hilang siapa? Yang harus hilang Y. siapa?
Y-nya. Oh, gimana caranya? Eliminasi Y-nya. Tapi beda eliminasinya. Ya udah kali berapa nih biar sama. Ini dikali 1 enaknya gitu ya. Ini dikali berapa? Iya, Kali 2 ya. Kan setengah kali dikali 2. 2 jadinya 1 ya. Oke, berarti ini jadinya apa nih kalau saya eliminasi jadinya X ditambah Y sama dengan 280. Kalau yang bawah 2X ditambah Y sama dengan 320. Oke, eliminasi. Dapatlah langsung X-nya berapa nih kalau dikurangi? Y-nya habis, betul? Kenapa dikurang, teman-teman? Masih Nah, ingat tadi yang bertanya terutama? Kenapa dikurang? Karena karena positif sama positif. sama-sama positif, betul teman-teman. Jadi kenapa harus ditambah, kenapa harus dikurang? Karena kalau dikurang, dia karena sama-sama positif di sininya. Coret, coret. Jadi ntar kalau dikurangi jadi apa? Min X gitu, boleh lah ya. Min X sama dengan minus berapa nih? 40. Berarti 40. X-nya sama dengan 40 kilo. Gitu. Oke, jadi jawabannya 40. Jadi kalau tangkinya doang itu 40 kilo. Bisa ya teman-teman ya? Poinnya dapat ya, namanya persamaan linear, 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Tadinya saya mau bikin yang 4 variabel sih, tapi ya kurang lebih caranya begitu ya. Ada sih beberapa soal, dulu pernah keluar soal yang 4 variabel, tapi tricky juga sih. Nantilah kapan-kapan kita coba bahas ya. Jadi kita akan lanjutin dulu ke nomor berikutnya. Kang mau nanya dulu boleh Oh, nggak? boleh banget. Iya. Boleh. Kalau yang tadi itu kan yang dieliminasi itu yang Y ya Ya, Kang ya. betul, betul, betul. Tadi terus aku sempet ngerjain dulu itu yang aku eliminasi itu yang X gitu yang Boleh. yang K ya itu yang aku eliminasi yang X. Terus kan berarti dapatnya setengah Y ya Betul, sisanya. betul. Ya setengah Y sama dengan 120. Betul. Nah, terus setengah Y-nya itu saya masukin ke persamaan yang kedua nih. X plus 120 sama dengan 160. X-nya Boleh. sama dengan 40 itu bisa juga nggak? Atau Boleh, cuma boleh. berlaku di... Boleh, enggak. Itu berlaku umum. Itu berlaku umum. Itu namanya teknik eliminasi. Itu bisa eliminasi X, bisa eliminasi Y, teman-teman. Jadi bisa X, bisa Y. Kalau tadi teman-teman eliminasi X, boleh nggak? Boleh, karena X-nya udah sama. Boleh. Oke. Kalau saya eliminasi Y, kenapa? Karena saya butuhnya X. Boleh juga kan? Ya, itu namanya cara cara berpikir aja. Jadi boleh nggak muter dulu? Boleh, langsung boleh. Nggak salah. Dan itu memang caranya memang begitu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman. Kalau kecepatan bilang ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau tadi mah langsung pakai persamaan, kalau ini dia masuknya cerita, ya, masuknya soal cerita. Nah biasanya soal-soal yang gini-gini yang suka disenengin sama apa ya, tes-tes gitu ya. Kayak kemarin juga saya baru ngajarin teman-teman yang masuk di STAN, kan kalau STAN tuh kemarin atau hari ini ya, itu tes. Nah tipikal soalnya mirip-mirip gitu. Ke STAN, ke Akpol, ke Akmil, begitu. Jadi berupa wacana dia. Ya, ada pertanyaan dulu teman-teman? Nggak ada ya? Bisa ya? Kak, izin Kak, nanti kalau masih waktunya sempat, boleh Kak dibahas soal seperti ini tapi dalam bentuk pecahan. Itu Oh boleh. agak-agak yang keluarnya itu sering nggak sih Kak yang dalam bentuk pecahan? Bisa ada yang bentuk pecahan. Misal ya, eh kalau dalam bentuk pecahan gimana? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Oke, saya kasih lah. Karena ada yang saya paling senang kalau ditanya teman-teman. Jadi biasanya kalau saya di kelas saya mengajar anak SMA biasanya. Jadi saya tuh paling senang kalau ditanya. Kenapa? Bagi saya ketika ditanya itu adalah proses saya belajar. Oh iya. Jadi saya suka berpikir gitu. Kalau ada yang nanya tuh langsung kepikiran soal yang mana ya gitu. Yang ini ya. Betul ya? Iya Kak, itu Ya. menurut saya agak sulit daripada yang tadi Nah, Kak. oke. Saya akan coba bahas. Bahkan yang kayak gini juga malah jadi lebih seru sebenarnya. Cuman sekali lagi ya, ini tingkat kesulitannya berbeda. Nih. Jadi saya punya soal. Nah, soalnya 2. Udah kelihatan kan dari bentuknya?
Ini soal apa nih? Oke, ini salah satu soal tes apa namanya kalau zaman sekarang mah SNBT ya. Ini zaman saya dulu namanya SNPTN ya kalau kata teh sama. Ya itulah. Saya juga udah lupa karena itu ganti pemerintahan, ganti nama. SNPTN, SBMPTN, ya gitu-gitulah. Oke, nah sekarang kalau misalnya ada soal yang kiri dulu deh teman-teman. Betul. Oke, jadi saya coba jelasin yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelum yang kanan. Yang kanan kita hapus dulu ya. Takut. Nah, jadi gagal fokus. Nanti kita akan coba yang kanan tadi. Kalau ada yang kiri kayak gini gimana nih? Tinggal dimisalin teman-teman. Misalin aja. Jadi samain aja. Kalau ada bentuk yang sama, sorry, bentar ya. Kalau ada yang bentuk sama, kita bisa misalin. Misal contoh, 1/X. Misalin aja P. Kalau 1/Y apa? Q gitu. Nih gitu. Misalin aja ini. Berarti kalau 6/X berarti apa? 6P gitu. Paham ya? 6/X itu maksudnya apa? 6 kali 1/X. Oh berarti 6P gitu. Berarti kalau saya misalin semuanya jadinya apa? 6P ditambah 3Q gitu ya, benar? Sama dengan 4. Nah, kalau yang ini 4P dikurang 3Q sama dengan 1. Sampai sini oke? Paham, Kak? Paham ya? Udah tinggal eliminasi. Kira-kira eliminasi apa enaknya? Q ya? Q ya? Iya, Kak. Ditambah Langsung apa dikurang? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena satunya positif, satunya negatif. Jadi kalau saya tambah, hilang nih, coret gitu ya. Nggak boleh coret sebenarnya sih. Dua. Udah nggak apa-apa. Nah ini jadinya adalah 10P sama dengan 5. Berarti P-nya berapa nih teman-teman? 5/10 ya. Kalau disederhanain berapa? Setengah. P-nya setengah. Tapi awas hati-hati. Ini adalah P. Jadi, aduh saya salah lagi misalinnya. Misalinnya salah. Jadi, Berarti 2. Jadi poinnya itu saya misalinnya salah. Kenapa saya misalinnya salah? Karena di sini ada PQ. Jadi teman-teman nggak boleh misalin sesuatu yang ada di soal. Ya. Jadi nggak boleh misalin sesuatu yang ada di soal. Jadi harusnya misalinnya AB gitu ya. Harusnya sih ya. Tapi ya udahlah udah ditulis, mending saya ganti soalnya gitu ya. Jadi tak ganti aja soalnya. Jadi ini adalah A, B adalah penyelesaian dari ini. Maka pertanyaannya adalah A kurang B. Jadi saya ganti soalnya. Jadi memisahkan sesuatu tadi saya nggak lihat ya. PQ itu nggak boleh misalin. Tapi sebenarnya kalau paham sih nggak masalah. Cuman supaya nggak bingung aja ya. Supaya nggak bingung biasanya saya suka ngebedain. Oke ya, sip. Jadi ini bukan P yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah A. A itu apa? A itu adalah X di sini itu maksudnya. Ya, jadi solusinya kan A, B. A, B itu maksudnya X, Y karena variabelnya X. Jadi pertanyaannya itu adalah A kurang B itu sama dengan X dikurang Y. Gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini P-nya sama dengan berapa teman-teman? Setengah. Nah, ini baru P ya, baru P. Baru P. Karena yang ditanya adalah X ya. Kalau P-nya 1/2 berarti X-nya berapa? 2 ya. Jadi boleh saya tulis P itu kan 1/X sama dengan 1/2. Jadi kalau dikali silang nanti X-nya berapa? Sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan nilai Q ya. Oke. Nah, Q-nya gimana nih? Nah, Q-nya gimana? Kita substitusi kan ya? Karena P-nya udah tahu setengah. Berarti Q-nya tinggal masukin kemana? Ke yang bawah aja ya. 4 kali P-nya setengah dikurang 3Q sama dengan 1. 4 kali setengah berapa? 2 kurang 3Q sama dengan 1. Minus 3Q-nya berapa nih? Min 1. Berarti Q-nya berapa? 1/3.
Q itu kan 1/Y, berarti Y-nya berapa? 3. Paham ya? Jadi yang ditanya adalah apa? X dikurangi. Oh, berarti 2 dikurang 3. Berarti sama dengan berapa? Min Minus 1. 1. Berarti jawabannya minus 1. Jadi kalau ada per X gini, itulah. Oke ya. Setuju ya teman-teman ya? Tinggal dimisahkan. Betul. Tinggal dimisahkan. Silakan, ada pertanyaan dulu? Ada? Nggak ada? Oke, kalau cukup. Kalau nggak ada, yang tadi yang saya tampilin yang ini gimana nih? Nah, sama teman-teman. Jadi ini tuh ada sesuatu yang mirip. Apa yang mirip? Nah, ini dimisalin P, boleh nggak ya? Ini sama nggak kayak gini? Sama, ya nggak? Sama. Nah, kalau yang ini sama nggak? Sama tuh. Jadi ini teman-teman bisa misalin P, bagian yang merah ini bisa dimisalin P, bagian yang biru ini teman-teman bisa misalin Q, misalnya. Ya udah, jadinya P sama Q. Jadi apa? 2P gitu ya. 2P dikurang 6Q gitu ya. Tidak konsisten Q-nya. Nah, kalau ini adalah minus P ditambah 6Q. Sama dengan min 1 gitu ya teman-teman ya. Betul nggak? Betul, tinggal dieliminasi langsung udah sama ininya. Tapi satunya negatif, satunya positif. Berarti harus diapain? Ditambah. Kalau saya tambah langsung dapat P ya. Gitu. P-nya 2 langsung dapat nih. Kalau P-nya 2, Q-nya bisa dapat nggak? Bisa. Tinggal masukin ya ke salah satu ya. Minus 2 ditambah 6Q. Misal taruh yang kedua sama dengan min 1. Berarti 6Q-nya berapa? 1. Berarti Q-nya berapa nih? 1. Sampai sini oke? P-nya 2, Q-nya 6. Nanti dulu. Kan pertanyaannya nyari yang ribet ini. Ya nggak? Berarti P-nya sama dengan 2. Berarti P-nya apa sih? Kalau P itu sama dengan 2, P itu sama dengan A dibagi A kurang 2B. Betul? Betul? Sama dengan 2. Kalau Q-nya berapa? B dibagi A ditambah 2B. Sama dengan B 1/6. Yang ditanya kan ini. Teman-teman pernah tahu nggak cara memfaktorkan teman-teman? Bentuk A kuadrat min B kuadrat. Saya testing dulu nih, coba ya. Testing dulu. Kalau jadi sebelum ngejawab sana ya, 3 kuadrat kalau kurang 2 kuadrat kan 9 dikurang 4. Jadi berapa? 5. Kalau saya punya 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat berapa? 16 dikurang 9. 7. Betul nggak? Kalau saya punya 10 kuadrat kurang 9 kuadrat berapa nih teman-teman? 100 kurang 81. Berapa nih? 19. Oke, benar. Kalau saya punya 23 kuadrat kurang 22 kuadrat berapa teman-teman? 45 ya. Kalau saya punya 37 kuadrat dikurang 36 kuadrat berapa? Ayo harus cepat. 73 ya. Kalau 44 kuadrat dikurang 43 kuadrat berapa teman-teman? 7. Oke, 87 tuh udah ada yang bisa ngikutin. 58 kuadrat dikurang 57 kuadrat berapa? 115. Oke, 115 ya. Bisa ya? Kalau 73 kuadrat dikurangi 72 kuadrat berapa teman-teman? 145. Oh, mantap. Kalau 83 kuadrat dikurang 81 kuadrat berapa teman-teman? 164. Wah, salah teman-teman. Jawabannya 328. Begitu. Kenapa? Karena teman-teman mencari polanya belum pakai teknik atau ilmu di matematis. Nah, ini biasanya kan kalau di itu kan diajarinnya gitu ya. Kalau di konten-konten gini aja caranya. Nah, jadi itulah maksudnya saya pentingnya konsep. Cara cepat boleh, tapi konsepnya harus tahu. Nah, ini mah kenapa ini bisa 5? Ayo teman-teman ada yang bisa jawab apa? Jawab pertanyaan saya kenapa ini jadi 5? 3 tambah 2. Iya benar tuh 3 tambah 2. Iya benar ya. Tambahin aja ya nggak? 10 tambah 9, 19. 58 tambah 57 ini tambah ini. Kenapa ini jadi 328? Kenapa coba teman-teman? Tahu nggak kenapa? Karena kalau saya punya A kuadrat dikurang B kuadrat, itu jadinya adalah, ada yang tahu nggak? Namanya A plus B dikali A min B, teman-teman. Kalau di matematik, bentuk dasarnya ini.
Jadi kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, jadinya A plus B kali A min B. Kenapa? Ya karena memang difaktorkan jadi kayak gini. Jadi kalau teman-teman kali jadi kayak gini. Oke ya. Nah, sekarang penggunaannya buat apa? Jadi kalau saya punya 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat, apa yang terjadi coba teman-teman? 4 tambah 3 dikali 4 kurang 3 gitu. Selisihnya selalu berapa nih yang saya contohin? Selisihnya selalu berapa? Tuh. Selalu 1. Makanya kalau 1 mah nggak guna, ya nggak? Makanya tinggal jumlahin doang. 7 kali 1, 7. Paham? Jadi tinggal jumlahin aja semua. Pas yang ini, 83 kuadrat dikurang 81 kuadrat. Jadi gimana dong? 83 ditambah 81, 83 kurang 81. Jadinya berapa nih? 100. 64 tadi kan bilangnya gitu ya? Salah, kenapa? Karena harus dikali 2. Selisihnya 2. Jadinya 328. Paham ya maksud saya? Iya, Paham ya? Oke, gitu teman-teman. Jadi ketika ada soal kayak gini, wah ini bentuknya apa? Bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Kenapa? Karena kalau saya punya A kuadrat dikurang 4B kuadrat, sama aja kayak gitu. Oke, sip. Maka nanti jadinya kalau saya ubah, jadinya apa nih? Secara keseluruhan, boleh nggak saya tulis gini? AB dibagi A min 2B dikali A plus 2B. Boleh nggak gitu? Boleh ya? Sip ya? Ya, saya tulis yang minus dulu boleh. Biar apa? Biar ininya udah ketahuan. Itu apa? Nih. Jadi ininya 2 nilainya. Kalau yang ininya berapa? 6. Jadi poin di sini tuh soal ini tuh nanyain apa? Nanyain ini kali ini, nanyain P kali Q. Jadi sama dengan 2 dikali 1/6 sama dengan 1/3. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya B. Jadi walaupun ribet kayak gini, biasanya dia ada trik khususnya. Begitu. Sip? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, cukup ya. Oke, cukup teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Masih di bab yang sama, saya sengaja tetap bertahan di satu bab. Biar apa? Biar karena soal itu kan kalau beda dikit ini, jadi harapannya mah bisa manjang ya nanti. Nggak cuman di bulan Juli aja ya. Jadi bisa di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kalau teman-teman berkenan juga itu juga. Saya mah terserah nanti gimana TS aja. Oke. Yang berikutnya adalah oke, soal nomor 4 ya. Saya ini akan sedikit ini aja ya. Akan sedikit cepat aja. Oke, nomor 4. Nah, kalau nomor 4 gimana? Ini juga sama, sistem persamaan linear, tapi bentuknya berbeda, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, kalau sesuatu tambah sesuatu jadi 0, itu pasti salah satunya positif, salah satunya negatif. Maksud saya gini. Maksud saya gini. 3 tambah berapa biar jadi 0? Min 3 dong. Minus 3. 4 tambah berapa biar jadi 0? Minus 4 dong, ya enggak? Jadi kalau ada 2 buah bilangan, hasilnya 0, 2 buah bilangannya jumlah, hasilnya 0, maka salah satunya positif, salah satunya negatif gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak, kalau bentuk kuadrat itu nggak mungkin ada yang negatif. Tahu ya? 2 kuadrat berapa? 4 deh. Minus 3 kuadrat berapa? Minus 3 kuadrat berapa? 9. Nggak akan mungkin yang negatif. Jadi kalau teman-teman nemuin kerangka kayak gini, termasuk harga mutlak ya. Jadi termasuk harga mutlak. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman nemuin harga mutlak fx ditambah gx dikuadratin gitu ya. Ditambah apalah bentuk-bentuk, misal akar gitu ya. Misal gitu ya. Akar ada kayak gini-gini. Akar hx gitu ya. Ini sama dengan 0. Ini semua unsurnya positif. Nggak mungkin ada yang negatif. Artinya kalau sama dengan 0, maka masing-masingnya 0. Jadi kalau ada bentuk kayak gini ya, mutlak, kuadrat, akar, kan nggak mungkin negatif. Ya nggak?
nggak mungkin negatif. Tapi dijumlahin hasilnya 0. Maka kesimpulannya masing-masing unsur dalamnya ini 0. Jadi dia teh 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jadinya 0 gitu. Ngerti ya? Maksud saya? Jadi semua unsur yang di dalamnya ini pasti 0. Sampai sini bisa dipahami? Gitu. Jadi ketika saya punya soal kayak gini gimana dong? Udah langsung S. Oke, udah langsung pasti apa? Bagian yang ini harus berapa nih? Bagian ininya harus 0. Berarti amin 3-nya 0 gitu. Hanya berapa? 3. Berarti bagian ininya harus 0. Berarti 2B min AA-nya 3. Tambah 7 harus 0 juga. Berarti 2B-nya sama dengan negatif 4. Berarti B-nya berapa? Ini kan 4 ya. 4 kalau dipindahin langsung jadi berapa? Min 4. Oke, setuju ya. Kalau ada yang bingung, teman-teman bilang ya, teman-teman. Saya soalnya ini kayaknya modenya masih mode ngajar di kelas. Jadi belum setting. Takutnya saya kecepatan. Jadi ini A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 2. Gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya negatif 2. Paham ya? Jadi ininya difahami. Jadi kalau ada penjumlahan bilangan tidak negatif, hasilnya 0, berarti masing-masingnya 0. Oke ya. Kalau ini mah kalau udah nemu soal kayak gini udah pasti nggak bisa diapa-apain, udah pasti tahu lah. Oke, gitu ya. Oke, nah sebenarnya nomor 5 saya pengen skip aja dulu karena itu sebenarnya konsepnya rata-rata ya, saya lupa salah. Tapi maksudnya adalah eliminasi. Jadi itu tuh soal perpaduan. Saya pengen langsung ke nomor 6. Nah, ini adalah salah satu soal yang mungkin 3 tahun belakang ini itu soal terbaru di 3 tahun belakang ini ya. Nah, gitu. Jadi soal nomor 6 ini adalah soal bentuknya namanya adalah pernyataan 1. Jadi cukup tricky sih, awas hati-hati ini soal ini. Oke, jadi soalnya tetap persamaan linear, tapi bentuk kerangkanya adalah pernyataan. Jadi langkah pertama kalau ada soal kayak gini, betul, kecukupan data. Jadi kalau langkah kayak gini, teman-teman harus berusaha menyelesaikan. Jadi harus satu-satu ngerjainnya. Hal yang pertama kali tulis adalah tuliskan pernyataan yang diketahui di soal secara umum. Ini namanya secara umum. Artinya pernyataan ini boleh dipakai berkali-kali. Boleh dipakai di 1, boleh dipakai di 2, boleh dipakai pas bareng-bareng, boleh. Jadi pernyataan yang pertama, yang merah nih saya tulis ya, A plus B ditambah C sama dengan 5, dan B ditambah C ditambah D sama dengan 9. Ini boleh dipakai berkali-kali. Boleh dipakai di pernyataan 1, boleh dipakai pernyataan 2. Tapi kalau pernyataan 1 itu nggak boleh dipakai dulu di pernyataan 2. Jadi teman-teman fokus gimana caranya di pernyataan 1 ini bisa menghasilkan yang ditanya atau enggak. Pertanyaannya nyari apa? A plus C. Jadi fokusnya menyari A sama nyari C. Gimana caranya A sama C ini bisa dapat? Jadi A ditambah C. Gimana caranya dapetin A plus C? Kalau B-nya sama dengan 3, kira-kira kita bisa tahu A plus C nggak? Kalau bisa, gimana caranya? Jadi namanya apa ya nih teh? Lebih ke kayak apa ya namanya? Analisis sih, analisis. Jadi ibaratkan kalau ada masalah gitu nih teh. Jadi suatu saat kalau ada masalah, teman-teman tuh harus punya cara mengatasinya. Ya, masalah nanti teknisnya kayak gimana mah terserah gitu. Gimana nanti. Tapi teman-teman harus diminta bagaimana cara menganalisisnya agar masalah itu setidaknya bisa diselesaikan. Jadi dipikirkan dulu lah gitu lah. Nah, jadi kalau saya punya B-nya sama dengan 3, kira-kira bisa dapat A plus C nggak? Bisa, teman-teman. Gimana caranya? Ada yang bisa ngasih tahu?
Gimana Dua. caranya? Oke, A Langsung dimasukin dikurangkan. kemana? B sama dengan 5. Nah, ini bisa dimasukin ke bagian yang ini, teman-teman. Ya, jadi kita bisa pinjem data yang ini, data yang saya nggak kelihatan ya, data yang ini, tuh. Ini saya pinjem di sini. Nah, itu boleh dipakai, ya, boleh dipakai. Berarti nanti jadinya apa? B-nya sama dengan 3, artinya A ditambah 3 ditambah C sama dengan 5. Berarti A plus C-nya sama dengan berapa? 2. Wah, dapat nih. Berarti kalau dapat, berarti ini satu aja cukup. Nah, kalau teman-teman satu aja cukup, itu udah pasti salah, teman-teman. Ya, udah pasti salah. Kalau C salah nggak? Karena satu pernyataan tidak cukup. Jadi C itu pasti salah. Kalau B salah nggak? Salah. Pasti satu aja. Jadi ketika satu cukup, teman-teman tuh punya 50-50. Ya, 50-50-nya adalah di A sama di D. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek yang 2 aja. Kalau 2 aja gimana? Kalau 2 aja itu C plus D. Saya kasih warna hijau biar beda. Nah, C ditambah D sama dengan 6. Ketika C sama plus D sama dengan 6, teman-teman nggak boleh make B sama dengan 3. Nggak boleh. Jadi anggap hilang aja dulu B sama dengan 3-nya. Nggak boleh ada. Makanya saya bedain warna. Nah, kira-kira kalau C plus D-nya sama dengan 6, bisa tahu A plus C nggak? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Kita kopas yang mana? Yang kedua ya. Kita harus kopas yang kedua nih, teman-teman. Betul banget, bisa. Nah, di sini adalah C plus D-nya berapa? 6. 6. Berarti 6. B ditambah 6 sama dengan 9. Berarti B-nya sama dengan berapa? 3. 3. Wah, jadi ketahuan. Kalau B-nya ketiga, pasti sama dong langkahnya kayak nomor 1, ya nggak? Pasti dapat nih, A plus C-nya sama dengan 2. Nah, kurang lebih gitu. Karena B-nya udah ketahuan sama dengan 3, pasti dapat. Oh, berarti 2 aja cukup. Berarti kalau ketika 1 aja cukup, 2 aja cukup, maka jawabannya yang D. Ya, karena bagian ini 2 aja tidak cukup, salah. Gitu deh, teman-teman. Bisa ya? 1 aja cukup, 2 aja cukup. Berarti jawabannya D. Oke? Jadi nggak boleh langsung bareng-bareng, teman-teman ya. Jangan langsung gini mentang-mentang bisa nih. Oh, B-nya tahu C, pakai aja nih B-nya ke sini. C ini nggak bisa gitu ya. Jadi kerjain satu dulu. Nah, kalau yang diwarnain merah ini boleh dipakai di sini, boleh dipakai di 2. Tapi kalau yang biru harus sesuai dengan yang biru, yang ungu ini. Kalau yang hijau harus sesuai yang hijau gitu. Jadi nggak boleh pakai data yang biru. Begitu ya, itu salah satu soal yaitu cukup. Jadi pernyataannya cukup untuk mendapatkan hasil A plus C gitu, teman-teman. Cukup nggak tahu B sama dengan 3? Cukup. Contoh nih, saya punya soal. A ditambah B ditambah C sama dengan 7. Berapakah nilai A? Nah, sekarang saya punya gini. Pernyataan pertama adalah B sama dengan 3. B-nya sama dengan 3. Berarti kalau B-nya 3, berarti kan A ditambah 3 ditambah C sama dengan 7 ya? A plus C-nya sama dengan berapa? 4. Yang ditanya apa? A. Yang ditanya A. Bisa tahu nggak nilai A-nya? Tidak. Kurang cukup. Jadi kurang data gitu. Maksudnya tuh kurang data. Oh, berarti kurang data. Kalau mau cukup di sini itu maksudnya cukup datanya gitu maksudnya. Cukup data maksudnya. Tadi pertanyaannya gitu ya. Cukup apa? Maksudnya cukup datanya ya. Data yang diberikan di pernyataan itu cukup deh. Untuk menentukan berapa A plus C, cukup tahu B. C plus D, boleh, cukup juga. Gitu. Maksudnya gitu ya. Tadi ada yang bertanya soalnya maksudnya cukup itu apa? Mas Ari itu. Gitu ya. Mas Ari ada pertanyaan, Mas? Saya manggilnya apa di sini ya? Teman-teman ya? Oke. Saya tuh biasa kalau sama ini, karena saya juga ngajar mahasiswa, jadi kadang saya suka manggilnya Mas, Mbak gitu. Kalau di kantor biasanya Ibu, Bapak. Kalau di sini saya manggil apa nih? Teman-teman aja ya. Oke, siap.
Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini tadi kita bahas apa nih yang ini? Mudah-mudahan ini kalau nggak salah di-record. Jadi kalau di-record kan bisa tahu. Jadi kalau yang nggak di-record ya? Ya nggak di-record. Di-record nih. Di-record, Mas. Jadi maksudnya ini biar saya hapus aja nih. Yang ininya, yang nggak pentingnya. Kurang, kalau kasusnya, case-nya ini, kasus lain. Saya contoh. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba. Nah, ini saya sekilas aja ya ini. Nomor 7. Ini juga ngomongin masalah persamaan linear dua variabel ini, malah. Pertanyaan nomor 7 itu gini, sama kayak nomor 6 tadi tipikalnya. Jadi dia satu cukup, atau ada yang mau jawab? Boleh? Boleh, silahkan. Ada yang nanya IG saya Muhammad Hardian, nggak apa-apa ya di sini ya. Tapi saya emang nggak IG-an sih sebenarnya. Ya kalau lagi pengen aja. Suka nge-share soal-soal tapi jarang. Teman-teman ada yang kuliah di matematika? Lulusan S1-nya? Nggak ada ya? Lulusannya di mana aja nih? Oh, sosiologi. YouTube saya Gazalit Metika. Jadi teman-teman bisa follow. Sebenarnya saya lebih ada sih pembahasan dasar matematikanya di YouTube. Jadi saya tuh lebih ke sekarang itu saya kan lagi, jadi S1 saya itu sebenarnya di Teknik Mesin ITB. Cuman saya ngambil S1 lagi di UT. Nah, kebetulan jadi kayak ada proyekan gitu di sana. Jadi saya suka bahas-bahas soal-soal teman-teman di UT gitu. Di prodi matematika. Jadi mungkin sebagian besar isinya adalah pembahasan matematik, tapi ada sih kayaknya pembahasan soal TPS atau konsep dasar dalam TBS ya, tes bakat skolastik gitu. Wah, mantap, teknik elektro. Masya Allah. Masya Allah. Punten Kang, ini teh karena disetting sama TSA 2 jam, takutnya nanti tiba-tiba mati Oh, gitu ya. mati ya? Mm-mm. Ya udah, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti ini kayaknya ini satu nomor lagi kali ya? Ya. Ya, satu nomor lagi. Oke, terima kasih. Jadi target saya 20, jadi cuma 7, nggak apa-apa lah. Oke, nanti kita coba, atau nanti kita lanjutin di pekan depan, nanti dilanjutin soal-soal yang ada aja. Iya. Oke, siap. Terima kasih infonya, Teh. Iya, sama-sama. Oke. Tapi nanti soal latihannya sepertinya belum semua bisa dikerjakan ya. Karena tadi nyomot beberapa soal, satu soal dari ini, dari masing-masing bab. Oke, nggak apa-apa nih, namatin aja ya. Namatin soal nomor 7. Oke. Berapakah usia Indi sekarang? Nah, kalau ada soal kayak gini, gimana nih teman-teman? Ada yang udah nyoba belum? Ada yang sudah mencoba? Kira-kira jawabannya A, B, C, D, E? Pertanyaannya, berapakah usia Indi sekarang? 12 tahun yang akan datang, Indi 3 kali usia Vansa. Cukup nggak? Saya kasih clue lah ya. Misal apa? Indi
gitu. Indi itu saat ini, oh ya, apa ya? Usia Indi saat ini adalah X gitu, boleh. Nah, terus ada usia siapa lagi di situ? Usia Vansa saat ini adalah Y. Jadi misal nih ada usia Indi X, usia Vansa Y. Pertanyaannya adalah berapakah X gitu ya? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, katanya yang pertama oke, udah ada yang jawab nih. Katanya jawabannya C. Awas hati-hati kalau jawaban C itu ya. Kalau satu aja cukup, C belum tentu benar ya. Kalau satu aja cukup, C itu bisa jadi salah. Hati-hati. Nah, tapi betul sih jawabannya C kayaknya ya. 12 tahun yang akan datang. Berarti yang pertama nih, 12 tahun yang akan datang itu apa? Usia Indi. Indi itu X. Kalau 12 tahun yang akan datang, itu X plus 12 dia. Kan gitu ya ditambahin ya. Usia teman-teman berapa? Misal berapa? 20 misal. Berapa sih? 20-an lah ya. Misal taruhlah 20 ya, seumuran lah kita. 20, 12 tahun yang akan datang, tambahin aja 12 gitu ya. 20 tambah 12. Sama ini juga X tambah 12, ini sama dengan 3 kali usia Vansa. Vansa juga Y ditambah 12 gitu. Bisa dapat X nggak? Ya nggak bisa ya teman-teman ya, karena dia ada 2 variabel. 36, jadi X dikurang 3Y sama dengan 24. Nah, teman-teman nggak akan cukup. Nggak akan dapat X ya. Nah, sekarang kalau yang kedua gimana? Usia Vansa 3 tahun yang lalu adalah 24. Usia Vansa 3 tahun lalu berarti Y. Kan usia Vansa Y ya saat ini. Kalau 3 tahun lalu berapa? Y-3 sama dengan berapa? 24. Y-nya sama dengan berapa? 27. Kalau Y-nya sama dengan 27, bisa tahu X nggak? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini masukin aja ke sini. Nggak boleh, kata saya juga. Nggak boleh kecuali yang merah datanya. Ya, kecuali yang merah. Yang merah nggak ada data apa-apa kecuali X gitu ya. Jadi cukup tidak? Tidak cukup. Jadi ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Nah, kalau dianya tidak cukup, dua-duanya, berarti opsinya ini salah, ini salah, ini salah. Opsinya 50-50-nya antara C sama E. Kalau nggak bisa dikerjain, E. Tapi kalau bisa dikerjain, C. Nah, kita gabungin ya. Aduh, ini udah deg-degan. Kita gabungin. Tinggal eliminasi aja. Jadi sama dengan 24. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 27. Saya percepat teman-teman ya. X dikurang 81 sama dengan 24. Nanti X-nya dapat. Berapa nih? 105. Oke. Jadi kalau digabung cukup, maka jawabannya C. Begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak nih udah hadir di sore ini. Mohon maaf saya banyak kekurangan, banyak mungkin keterbatasan di pertemuan kali ini. Takutnya ini mati juga ya. Saya cukupin aja. Mudah-mudahan apa? Oh, pakai logika bisa. Oke, sip, nggak apa-apa. Jadi intinya adalah kalau ada 2 variabel diketahui, pasti teman-teman bisa dapat. Tapi awas hati-hati soal kayak gini ya teman-teman ya, karena bisa jadi satu aja cukup gitu yang kayak gini. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Tadinya saya mau bahas ada 20 soal, tadi udah saya siapin. Ada beberapa soal-soal tricky juga dan soal-soal yang mungkin familiar lah di kalangan ujian tes di PTN, di Akmil, Akpol, CPNS, termasuk mungkin tes di TBS-nya beasiswa ini. Karena nggak jauh beda sih, sama polanya, ya polanya sama. Cuman sekali lagi itu biasanya adalah tingkatan kesulitannya tergantung tujuan dari tes bakat skolastik ini tuh mau apa gitu, penerimaan apa, biasanya cuma beda tingkat kesulitannya aja. Oke gitu teman-teman ya. Ya oke. Terima kasih banyak. Aduh mohon maaf ya waktunya cuma sebentar. Sebenarnya pengen banyak ini. Dari saya sekian, saya kembalikan ke Teh Tari ya. Aduh, Teh Tari. Jadi kayak manggil istri saya nih. Istri saya Tari, kebetulan temennya bestinya Teh Esa itu. Jadi
Teh Asa ini bestinya istri saya, namanya Tari. Makanya tadi dikirain Tari istri saya lah, lagi di kantor. Oke, Iya. gitu. Mangga Teh Tari, saya Terima kembalikan ke kasih. Teh Tari. Iya, Masya Allah. Luar biasa ilmunya teman-teman ya. Di sore hari ini semoga bermanfaat. Pun untuk Kang Muaz juga terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman diingat kembali di Juli ini kita akan melaksanakan 4 pertemuan untuk membahas soal PBS ya teman-teman. Ini pertemuan pertama bersama Kang Muam dan selanjutnya nanti juga akan ada pertemuan lagi selama bulan Juli. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman. Iya, nanti recordnya ya. Recordnya dari TSA, tapi tidak diupload segera ya teman-teman ya. Beruntung sekali teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya juga ya teman-teman. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Boleh dipersilakan untuk meninggalkan room. Esa. Yang izin dep ya. Assalamualaikum.